Halo guys, jadi welcome back to my channel. Jadi hari ini sebelum saya cakap apa-apa, lama sudah saya tidak upload video lah. Macam memang mau dekat satu bulan lebih sudah saya tidak upload. Tetapi saya ada dia punya reason kenapa saya tidak dapat upload. Karena saya tidak PC untuk edit saya punya video. Jadi di sini kalau kamu nampak di sebelah saya, ini adalah saya punya personal PC lah. Jadi kalau kamu boleh nampak tanpa dia reflection, dalam sini memang tidak apa-apa. Kamu boleh nampak dia punya fan je lah, tapi motherboard, GPU semua tiada. Sebab saya mau upgrade. Saya mau upgrade saya punya PC pergi Ryzen yang Ryzen yang M5 punya platform lah. Jadi sekarang memang tidak apa-apa lah dalam sini. Saya sudah jual saya punya komponen lama. That's why saya tidak ada dapat edit video. That's why saya tidak dapat upload video di YouTube. Dalam video ini saya ada 4 komponen je lah saya ada upgrade. Satu ialah saya punya CPU, saya punya motherboard, RAM saya, dan juga saya punya CPU cooler. Jadi itu 4 saja. Saya punya GPU pula dan saya punya casing, PSU dan yang storage itu semua itu saya akan pakai balik lah. Sebab itu saya tidak perlu juga upgrade, saya masih lagi boleh guna. Jadi itu 4 jalan yang saya upgrade. Jadi semua barang sudah sampai. Memang lambat juga lah mau sampai barang semua nih. Saya punya 4 komponen itu. Jadi semua sudah sampai. Ada macam saya bilang ada 4. Ini motherboard, ini saya punya CPU cooler, ini nggak tahu apa nih. Lepas itu ada inilah benda. Nanti saya akan dulu kasih unbox lah untuk kamu semua. Tapi sebelum saya kasih pasang semua ini dalam sini, saya mau kasih buka dulu semua nih and then kasih bersih. Sebab dalam casing saya nih, dalam PC saya ini berhabuk. Jadi saya tidak mau buat brand new PC, brand new komponen di dalam casing yang berhabuk. Jadi itu kita punya challenge yang pertama lah. Jadi tanpa kita membuang masa, mari kita ke sesi pembersihan. Alright, jadi saya sudah kasih disassemble semua komponen yang tertinggal lah dalam ni casing. Jadi inilah nih ada macam 1, 2, dan 3. 3 komponen lah yang lagi memang saya guna, dan 4 lah nah. Ini saya punya GPU, ini saya tidak ganti. So, sebelum saya buat apa-apa, saya kasih introduce dulu lah saya punya komponen. Jadi ini saya punya fan. Ini dari brand dari belakang sini kalau kamu boleh nampak, ini daripada brand Jungle Leopard. Nah, ini logo dia. Dan ini ialah model Prism 4 RS lah. Jadi ini ialah apa tuh? Saya punya PC fan untuk ini sampai PC. Dan dia macam ada lampu-lampu lah di sini. Dia punya macam infinity mirror begitu. Dan ada 2 jenis lah. Ada 2 jenis. Cuma sama brand, cuma yang ini nih kalau kamu boleh nampak dia dia ni reverse blade. Dan kamu nampak dia punya kipas tu macam yang terbalikan. Dan ini ialah yang yang biasa punya kipas, dia punya yang configuration. Sebab kalau saya taruh di sini, saya tidak mau nampak dia punya dia punya logo kalau macam ini. Kalau saya tidak beli reverse fan dia nampak begini lah, which is nampak sangat buruk. Jadi kalau reverse fan dia akan jadi macam ini. Jadi ada cantik sikit lah. So itu saya punya fan lah. Kita ada 8. So kita guna 8 lah di sini. 4 yang untuk jadi kita punya intake exhaust, dan juga 4 yang di sini nih untuk kita punya intake lah. Jadi untuk itu kita punya fans.
Untuk kita punya power supply ya, inilah power supply saya, yaitu dari brand Cooler Master, dan ya dia ialah 100 watt punya model. Dan kalau saya silap ya 80 plus platinum. Jadi ini ialah adalah PSU dari Cooler Master, dan dia juga ialah fully modular, which bermaksud dia punya kabel ni semua boleh kamu boleh kamu buka dan sambung balik. Depends apa yang kamu perlu. Macam inilah, ni dia punya semua kabel ni kan. Ni dia punya ports, ada lagi yang tertinggal. Jadi ya, inilah saya punya PSU. Jadi ini bukanlah saya mau cakap overkill, tapi untuk future proof lah begitu. Dan ya, ini memang berat lah kalau macam yang apa PSU yang beginilah, memang yang high quality punya memang dia berat begini. Ini dia punya adalah model Cooler Master V1000. Jadi ini kita punya PSU. So, untuk seterusnya kita punya casing. Jadi ini kita punya casing, kamu boleh nampak kah? Sinilah sedikit. Oke, jadi ini kita punya casing. Ini ialah brand, saya lupa sudah apa itu. First Player. First Player Miku M8. Kan Miku 8 je. Jadi ini casing ni dia support apalah? Dia support MATX pula. ATX, MATX dan juga ITX. Kamu boleh nampaklah di sini. Nampak nih besar semua nih, dia punya skru-skru nih. Ini size untuk ATX, MATX dan juga ITX. Jadi memang dia muat mostly semua lah. Apa tuh tiga jenis apalah. Itu size motherboard. Dan kalau kamu susah tadi, memang dia punya intake sini lah. 4 di atas dan 3 di atas, 1 di belakang, 1 di bawah dan 3 di side sini. Jadi configuration dia macam tadi saya bilang, sini intake, atas dia exhaust. Selain daripada itu dia punya PSU pula kita taruh di bawah sini. Sini ada cutout untuk kita punya GPU power gitu. Dan kalau saya silap ini casing ni dia boleh support yang motherboard di mana dia punya ports di semua di belakang PCB. So kamu nampak ni cutout sini yang macam ada lubang ni. Ini mungkin desain untuk yang motherboard yang support itu benda lah, tapi saya punya motherboard yang situ tu tidak support. So ini kalau kamu perlu ini casing yang ngam lah. Selain daripada itu, ini casing kalau kamu boleh nampak tadi yang saya buka lah first, dia ni tempered glass lah di sini side dan juga depan sini. Jadi dia macam fish tank punya style begitu. Dan untuk membukanya kita perlu buka panel di atas, lepas tu dapat buka ini. Dan kalau mau buka di depan sini yang glass sini ni kita perlu buka yang di belakang sini. Lepas tu baru kita boleh unscrew, lepas tu baru kita boleh buka lah. Jadi ini kita punya casing. Ini memang oke jualan ni casing ni. Memang saya punya minat juga, tapi in the future saya akan ganti. Ini untuk sementara saja. Nggak tahu bila baru saya upgrade, mungkin bulan-bulan depan, mungkin. Tapi ini casing bukan selama-lamanya lah saya akan pakai. Tapi for now, ini yang saya pakai. So, jadi sebelum kita pasang semua ni ke dalam ni benda ni, saya mau kasih dulu lah, kasih bersih dulu. So, kalau kamu boleh nampak di sini, tengok kotor betul. Sangat-sangat dirty semualah. Sini saya punya fan pun ni pun dirty, ni pun berhabuk, sini casing pun tadi sangat berhabuk. Jadi untuk kasih bersih tu saya guna ini jelah ni brush ni. Jadi ini paling bagus lah. Kamu tengok kalau saya brush sikit-sikit je, terus bukanlah hilang betul, tapi at least dia lari begitu itu habuk semua. Jadi ini part saya tidak akan kasih record sebab ini part yang paling boring. So lepas saya kasih bersih semua, barulah kita ke part yang syok sedikit lah. Oh, saya lupa satu lagi komponen, yaitu kita punya GPU. Jadi ini GPU memang GPU lama lah, bukan lama betul, cuma memang outdated sudah. Saya tidak perlu juga upgrade GPU, sebab ini pun masih lagi boleh main game yang saya main lah. Jadi ini ialah daripada brand Aorus ataupun Gigabyte RTX 3080. Screw, jangan lupa di sini. Jadi 3080 lah, 3080. RTX 3080 yang version 10 GB punya. Sebab ini ada dua version nih. Ada yang 10 GB sama yang 12. Jadi ini 10 GB punya. So ini dia punya GPU. Saya tidak perlu juga upgrade betul. In the future memang saya upgrade, cuma untuk ini tidaklah. Saya akan tunggu yang 6090 barulah. So ya. Jadi sekarang saya sudah kasih bersih semua. Bolehlah, tidak juga bahabuk. Tadi bahabuk betul yang ini kipas nih. Casing pun bahabuk betul. Ini tidak berapa. Jadi sudah saya kasih bersih semua nih. Jadi sekarang kita ke unboxing part. Kita unbox dulu kita punya komponen semua. Tapi nanti baru saya kasih tunjuk lah apa yang saya dapat. Sebab kalau malas saya mau kasih
kasih cerita sekarang masa unbox. Terutamanya kalau macam apa, personal sendiri punya. Oke, jadi ini adalah komponen-komponen yang saya beli lah. Jadi kamu boleh nampak apa brand yang di sini. Kecuali ini AIO. Ini saya heran sedikit nih sebab dia bukan dalam kotak apa packaging dia. Dia macam yang ninja. Jadi saya tidak tahu kenapa tuh seller buat macam ini. Tapi nanti baru saya bagi tahu lah ini apa. So, mari kita pasang. Alright guys, jadi ini ialah motherboard yang saya saya pilih untuk saya punya sistem sendiri, yaitu dari brand Asus ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi. Ya, panjang nama dia. Jadi ini motherboard daripada Asus. Dia punya lineup ROG lah, dan dia ni size ATX. Jadi ini kalau mau nampak memang warna putih lah semua ni. Jadi mari kita unbox dulu, lepas tu baru kita pasang lah satu-satu. Jadi dalam box ini motherboard dia kamu nampak lah. Dan ini ialah dia punya antena untuk Wi-Fi. Jadi ini memang perlu lah kalau kamu mau connect to Wi-Fi. Supaya kamu dapat connect lebih jauh dan kamu punya router semua tuh. Dan ini kita simpan dulu, kita kasih keluar dulu kita punya motherboard. Dan kita kasih letak dulu di sebelah. Jadi kalau kita boleh nampak di dalam kotak kita ada aksesori lain lah. Kita ada ini apa ini? Oh, ini dia punya kitchen. Kita ada macam kitchen. Oh, ini saya suka nih. Ini ngam nih untuk di kunci kereta begitu. Ini saya sangat-sangat suka lah. Jadi ini simpan dulu. Kita akan bagi zip tie. Ini zip tie biasa saja. Lepas itu kita akan bagi dua set kabel, set data. Dan ini ialah macam kalau tidak salah kamu boleh nampak ini ialah screw. Kalau saya tidak salah untuk M.2 punya. M.2 NVMe, dan ini ialah thermal pad. Buat apa ini thermal pad nih? Oke, nanti baru kita kita pikir. Sama juga ini pun kena bagi thermal pad, ada dua. Sini satu, sini dua, itu tidak tahu kenapa. Dan juga ini ini thermal pad. Jadi itu apa nih? Ini ini bukan thermal pad nih, ini pad biasa aja. Ini baru thermal pad untuk thermal pad for M.2 ada pula kena bagi tahu sih. Jadi ini ialah untuk apa nih? For use single sided M.2 SSD. Oke, paham. Jadi inilah dia punya aksesori semua. Dia punya manual ada sini, tapi ini supaya lah kita kita bincang. Dan juga paling last stiker. Jadi ini stiker dia semua, nampaknya. Wow, stiker. Stiker lah. Dan ini ialah dia punya apa nih? Ini warna dikit lah. Jadi ini motherboard ya, bisa kemas dulu. Ini simpan sini. Nanti kasih lah. Nanti baru kita perlu juga. Ini kitchen siapa mau? Ini sangat ngam timing dah. Lepas itu kita buka, kita punya motherboard. Jadi motherboard kita kasih letak di atas kotak tempat yang paling selamat mas untuk buat gaming PC. Untuk setup prep kamu punya motherboard. Jadi kita letak sini dulu. Letak sini. Dan itulah. Jadi ini ialah kamu boleh nampak kita punya motherboard. Oke. Jadi sebelum saya kasih cerita pasalnya motherboard, saya beli ini motherboard di Shopee dan itu seller daripada Japan, dan dia punya harga saya tidak tahu kalau saya dapat harga yang jackpot ataupun memang begitu punya harga, tapi harga dia kalau saya ingat 800 something macam itu. Jadi untuk saya oke juga lah. Cuma ini kamu perlu ingat ini B series punya motherboard. Dia bukan yang high end punya. Dia macam yang mid tier. Dan ini ialah AMD punya platform. Kalau mau nampak di sini ini ialah M5 punya soket lah, M5 soket. Ya LGA tapi dia M5 gitu. Dan kamu boleh nampak sini dia ada 4 game slot.
Jadi saya boleh anu lah taruh 4 DIMM slot, tapi untuk ini gaming PC saya akan guna 2 sahaja. Dan di sini kalau mau nampak di sini ialah anu lah untuk taruh M.2. Ada 3. Sini satu dan sini satu. Jadi in total ada 3 lah, 3 M.2 NVMe SSD yang saya boleh pasang. Paling atas sini ialah anu lah Gen 5 punya speed. Yang 2 ni ialah Gen 4. Tetapi sebelum tu saya akan guna saya punya storage SSD yang lama, yaitu yang ini. Ada 2. Yang ini satu dari Kingston, satu daripada Ediloka. Ini bukan ini bukan Gen 4 atau Gen 5, ini Gen 3. Jadi saya tidak akan dapat full speed ya, tetapi in the future memang saya akan upgrade juga lah saya punya SSD. Jadi itu untuk SSD lah. Selain daripada itu kita boleh nampak kita punya sini ya punya VRM cooling yang memang besar lah sini. Kalau kamu nampaknya ini nih, yang ini nih. Selalunya kalau kamu nampak di bawah sini, sebenarnya kalau kita mau kasih pasang GPU kita mesti tolak dulu nih. Kita mesti tolak, baru kita pasang, pas di otomatis tolak lah. Tapi kalau kita mau buka, contohlah kita mau buka, kita perlu kasih tolak ini, yang ini latch nih, kita tolak di bawah, pas baru kita boleh tarik kita punya GPU. Tetapi kadang-kadang kalau kita punya GPU besar ataupun casing kita sempit, susah kita mau kasih tekan di benda nih, susah kita mau kasih tekan. Jadi yang paling atas nih, yang inilah slot yang paling atas nih, dia ada mekanisme yang bagus lah, which is dia tidak dia punya slot bukan di sini untuk kita mau tekan, untuk kita kasih release ataupun kasih lock lah. Dia punya button ada Nina button dia. Jadi kalau kita sudah pasang kita punya GPU, kita mau buka, kita tekan dulu ini, pas itu dia terbuka lah, jadi kita boleh tarik. Jadi tak payah lagi kamu guna screwdriver kan, kasih pok Nina lah, kasih cucuk ini supaya tidak kasih turun. Jadi sini sangat-sangat bagus lah. Jadi ini di sebelah ini dia punya ports, kalau kamu boleh nampak memang banyak juga connectivity, banyak juga USB, ada USB-C, ada nih USB 3 semua. Alright, jadi itu untuk kita punya motherboard. Sekarang of course kita punya CPU. Jadi untuk CPU kita akan guna ini. Ini kalau kamu boleh nampak ialah Ryzen 7 7700. Jadi ini ialah Ryzen 7000 lah. Ini aja yang budget yang saya boleh kasih masuk. Saya boleh beli Ryzen 5 96,000, which is dia punya performance kalau kita kasih banding ini sama yang gandung Ryzen 5 96 tuh, yang itu lagi bagus lah ya, Ryzen 5 9600 tuh. Tapi saya juga edit video, dan untuk edit video dia memerlukan core count yang tinggi, which is lebih banyak core lagi bagus lah, sebab kalau untuk editing itu yang dia perlu. Kalau untuk gaming itu single core punya performance lah yang perlu. Tapi untuk saya dua-dua, jadi saya perlu inilah, which is yang ada ini setengah, ini 8 core dan 12 threads kalau saya tidak silap. Dan ini saya beli daripada AliExpress dengan harga 800 lebih lah begitu, sama harga dengan saya punya ini lah, saya punya motherboard. Jadi kita buka dulu dan kita tengok dulu kita punya CPU. Jadi inilah kita punya CPU untuk saya punya gaming PC. Sebelum saya mau pasang tuh, saya juga mau pasang yaitu AM5 secure frame ataupun contact frame lah. Jadi ini tugas dia untuk untuk secure ini ini CPU, dan juga kasih improve temperature lah. Tapi itu temperature saya tidak tahu berapa banyak, sedikit saja. Tapi saya mau buat ini, saya mau guna ini untuk saya punya PC lah. Of course banyak saya nampak yang di YouTube dorang guna ini, jadi saya pun guna lah. Jadi sebelum saya pasang yang ini nih, kita mau buka kita mau buka yang ini bracket nih, ini bracket dia. Dan ya ini dia punya contact frame lah, macam ini. Maksudnya kita buka yang ini yang silver nih part nih, pas itu kita pasang macam itulah. Jadi nanti saya tunjuk kamu. Tapi sebelum tuh kita mau buka dulu ini yang frame lama nih. Pasang dulu, kasih insert dulu ini CPU supaya kita dapat protect yang inilah pin dia nih. Jadi macam biasa dia punya orientation macam inilah. Jadi kamu boleh nampak dulu kan, saya kasih zoom dulu. Jadi saya kasih kasih masuk kelas ini pelan-pelan ya. Jadi dia macam Intel punya CPU. Kalau kamu pernah pasang lah Intel punya CPU. Jadi kamu taruh sini and then line up. Lepas tu kasih wiggle sedikit, jangan terlalu banyak. Oke lah tuh sudah. Jadi selalunya kalau kamu mau pasang CPU begitu, kamu tutup lepas tu kasih kasih turun level nih. Tetapi untuk case kita disebabkan saya mau pasang yang contact frame,
Saya tidak perlu buat macam tu. Karena sama buka ini yang frame warna silver ni. Kita kasih dulu. Kita kasih buka dulu. Kamu kasih zigzag zigzag. Jangan kamu buka macam satu tempat je. Begini supaya dia punya pressure even begitu. Oke, kita buka. Keras. Oke, kita buka. Buka ini lagi. Jadi macam ni. Jadi ini yang kita mau buka. Ini kita tidak perlu sudah. That's why saya really suggest you guys to insert the CPU first. Then buka ini benda. Kita pasang ini benda. Jadi guna aja, kasih aja line up dia macam ini. Lepas itu guna dia punya lah screw yang kena provided ni. Boleh juga guna yang ini punya. Tapi ini saya akan simpan lah. Ini simpan lah guys. Ini sangat penting nih. Kalau kamu perlu kasih remap pula. Kalau kamu perlu mungkin kasih balik ini ataupun mau jual, ini sangat penting. Jadi sudah tuh baru kita screw in balik satu-satu lah. Untuk kita punya CPU dan jadi macam inilah bentuknya, jadi dia nampak lebih secure lah. Alright, next kita akan pasang kita punya RAM. Jadi kita punya RAM ialah inilah. Ini ialah daripada brand Predator, bukan Predator bani, Acer Predator, dan ini ialah DDR5 punya RAM. Ini dia punya nama lah Vesta 2 DDR RGB. Jadi ini ialah ini dia punya specs lah. Jadi saya ambil 32GB 32 dua stick lah, yaitu 16x2 dan dia warna silver dan dia punya speed ialah 6000 MHz in CL30. Kalau saya silap CL30 atau K32. Jadi ini dia pun kita RAM yang kita akan guna lah. Jadi ini di belakang dah. Jadi mari kita unbox dulu baru kita pasang. Jadi ini kita punya RAM. Apabila nampak dia punya design. Ini dia punya nama lah, pas ini dia punya logo DDR5 dan inilah juga. Jadi kita akan pasang di slot second and juga fourth slot. Alright. Jadi untuk storage macam tadi saya mention, kita ada guna dua lah. Cuma ini macam saya bilang dia Gen 3, jadi dia bukan laju lah. Ini Gen 5, ini 2 Gen 2. Alright, jadi sekarang kita sudah pasang kita punya CPU, kita punya RAM, dan juga kita punya storage. Jadi sekarang memang boleh sudahlah kita boleh kasih masuk ni dalam casing. Tapi sebelum tu, saya mau kasih pasang dulu satu benda last lah untuk kasih prep ini motherboard. Yaitu yang ini. Ini ialah dia punya yang mounting bracket untuk kita punya CPU cooler, AIO kita. Jadi sebelum saya kasih masuk ini lagi senang sekarang lah saya buat. Jadi ini casing kita. Kalau boleh kalau saya buat saya kasih lay down lah begini supaya bagi saya senang lah. Saya suka kalau dia vertical nanti dia jatuh. Tapi ada juga orang build PC macam tu lah. Tapi untuk saya suka macam ini. So jadi macam selalu macam PC build kasih clear dulu lah semua ni. Lepas tu cek kamu punya stand off. Kalau masih lagi dia bukan in the right position, kamu kasih gantilah guna dia punya tools. Dan kalau kamu nampak sini ini selalu tempat taruhan lah yang tuna tuh. Mana screwdriver saya? Ini nih. Ini untuk tempat yang tuh IO shield. Tetapi motherboard saya tidak perlu. Sebab motherboard saya ada built-in ini tuh IO shield. Jadi kita tidak perlu lagi pasang. So kita kasih masuk saja and then screw begitu. Jadi kita punya motherboard saya sudah pasang. Sekarang kita akan kasih pasang kita punya fan kita dan juga
I/O shield pula, AIO kita. Tapi saya pasang dulu lah sini punya kipas, itu yang paling senang dulu kan. Oke, jadi untuk fan di sini sudah oke lah, sudah kita punya intake oke sudah. Sekarang saya mau pasang dulu kita punya AIO di atas sini. Jadi kita punya AIO, jadi ini ialah AIO kita yang kita akan guna lah. Jadi ini dari brand apa itu, Thermalright kalau kamu boleh nampak sini. Jadi ini bracket untuk Intel lah. Jadi ini support Intel juga, Intel latest punya socket. Jadi ini kita simpan. Jadi inilah kita bisa punya apa tuh CPU cooler. Kita punya AIO. Macam saya bilang daripada Thermalright. Selepas sudah apa nama dia betul-betul, tapi nanti saya tunjuk dulu ada screen lah pada punya produk name. Jadi dia ada fan sudah sedia. Cuma ini saya akan buka. Sebab saya mau guna fan yang sama macam yang tadi saya pasang di sepiak casing. Dan untuk dia punya yang cooler lah. Bentuk dia macam ini lah. Bentuk dia macam ini, dia macam ada macam apa tuh, infinity mirror, ada RGB sini. Dan inilah dia punya apa itu tempat CPU kita letak nanti. Jadi sebelum kita pasang nih, saya mau ganti dulu nih fan semua nih. Ini tiga saya tidak akan guna, saya akan guna yang saya punya sendiri. Jadi sekarang sudah kita kasih pasang nih fan semua di sini. Sekarang baru kita boleh kasih masuk dalam casing kita. Jadi boleh juga diantara kamu kasih limpang ataupun kasih berdiri, tapi bagi saya sesenang lagi lah kasih limpang begini. Jadi untuk buka ini adalah kita slide jadi ya macam ini tadi. Lepas itu kita tolak, and then baru kita dapat slide. Ini ialah, kalau saya silap, ini Intel punya bracket. Yang kita mau guna ialah ini kita mau guna. Jadi kita kasih line up dia macam ini ya. Jadi dia macam ini sudah kamu kasih line up, lepas itu baru kamu tolak lah. Dia keras sedikit nih. Dia macam ini, tengok keras sedikit, so dia mau kasih stick ya kan. Alright, jadi sudah tuh tolak lagi sampai di ujung. Alright, jadi saya sudah pasang, memang keras lah, kamu mesti betul tolak nih benda baru dia termasuk. Jadi lepas sudah masuk, kita akan buka nina plastik nih. Ada plastik sini, kita buka, pas itu tapi lagi kita taruh thermal paste sebab ada sudah sedia di sini. Oke guys, jadi sudah saya pasang yang dia punya kipas semua, dia punya CPU cooler semua sudah saya pasang lah, kipas di belakang pun sesuai kipas ini. Dan ada juga lah saya connect kabel sedikit dia punya yang front panel front panel lunas itu yang ini saya ada juga connect sedikit yang di sini dan juga di area sini. Jadi sekarang tinggal dua komponen lagi lah, kita punya PSU dan juga GPU. Jadi kita pasang dulu kita punya PSU. Sekarang sudah last komponen lah, sudah saya pasang saya punya PSU ini PC saya. Dan paling last inilah kita mau pasang. Ini macam saya cakap lah, ini GPU lama, jadi tidak juga apa-apa koyak, dia punya apa kotak pun koyak. Tapi saya akan guna nih sampai lah yang 6000 series keluar. Alright. Oke, jadi ini ialah GPU dah lah. Ini ialah yang Aorus punya desain, kamu boleh nampak. Memang tebal lah, memang sangat-sangat tebal. Sini ada LED screen nih yang kamu boleh kasih taruh GIF kamu apa kamu mau lah sini. Ini punya di sebelah, dan juga inilah dia punya desain semua, dia punya kipas. Ini ada RGB 3 kipas, dan saya tunjuk dulu power dia. Jadi ini card memerlukan adalah 2 8-pin, jadi memang banyak power dia perlu. Jadi tapi ngam juga lah saya punya PSU 1000 watt. Dan untuk ports pula ini sangat-sangat banyak, ada 3 DisplayPort dan 3 HDMI. Jadi mari kita pasang. Jadi
suruh kamu nambah tadi saya pasang TP GPU. So now memang siap sudah lah. Bukan siap. Tinggal mau connect lagi kita punya kabel-kabel semua. Ini power cable sini yang ini belum bisa connect. Ada banyak lagi front panel connector sudah lah. Tapi kalau kita tengok di belakang, sangat-sangat banyak kabel, terutamanya yang ini kabel kipas nih untuk kita punya fan. Jadi masih banyak kerja sama buat lah. Tapi ini saya tidak akan kasih record sebab ini benda memang take time sama memang saya mau relax kalau masa buat nih benda. So jadi ini ya punya adalah dia punya macam end product, tapi nanti kamu nampak jam masa B-roll. Cuma yang nih kamu nampak kan yang tadi yang saya cerita tadi nih nah. Jadi kalau kamu tekan ini GPU, jom saya kasih manual mounting dulu supaya kamu boleh nampak. Tengok. Jadi ini saya sudah pasangkan. Tapi sebenarnya kalau kita mau buka, kita mau kasih kan tekan ada sini lever dia nih. Jadi kita mau tekan baru kita boleh buka. Tapi kalau untuk ni mana buat kalau kita tekan jadinya nih yang ni nih kamu nampak nih. Ada button dia. Kalau kita tekan saja ni kita boleh terus tarik. Jadi tidak perlu lagi kamu guna screwdriver ataupun benda-benda yang panjang untuk tolak ni cucuk ni benda ni nih. Jadi kamu tekan jatuh button and then boleh buka. Lepas tu pasang balik. Jadi sangat-sangat senang. Oke, tapi ini kita kasih dulu lah nanti baru saya pasang sama buat kabel management lagi. Jadi saya buat dulu kabel management semua and then baru kita ke B-roll in 1, 2, 3. Jadi ini game pertama yang kita akan tes di sebuah yang PC saya lah yang subred. Dan ini ialah Avowed. Ini game kalau saya silap ini tahun kah dia rilis. Tapi sebelum kita main kita akan tengok dulu settings kita kasih mana tuh graphical sini lah nih. DLSS saya akan on, saya kasih set quality Nvidia Reflex Low Latency pula saya kasih on. Upscaling dia yang inilah yang DLSS 3 ni. And then saya punya ray tracing saya kasih off. Setiap berapa suka jual ray tracing. Tapi untuk semua untuk kita punya settings yang quality biarpun saya tulis custom, tapi kebanyakannya semua sini epic lah, epic punya grafik. Dan ya itu je lah 1080p. Kita akan semua main game kita 1080p. Biarpun sampai PC boleh main 1440p, tapi saya kasih 1080p sebab video yang saya upload pun 1080p. Jadi sudah settings kamu nampak. Oke, mari kita main. Alright, jadi sekarang kita dalam game. Inilah Avowed. Dia punya game ni kalau kamu tahu ni ini adalah Obsidian yang buat, company yang buat studio yang buat apa itu Fallout New Vegas sama yang Fallout 1 and 2 lah. Jadi ini dia punya game. Oke juga saya habis main lah. Ini saya kasih new game lah. Dan ya shock juga lah. Tapi kalau kita boleh nampak kita punya FPS, kita dapat sorry lah kecil. Situ saya lupa kasih besar sikit kita punya FPS. Tapi yang kita boleh nampak di atas 100 lah, 120 begitu, 110. Jadi biarpun kita main 1080p itu bagi saya memang sedikit punya FPS lah, tapi masih rasa smooth sama ini. Mari kita lawan. Cuma yang bagus dan ini game kan boleh dodge bah. Kalau kamu main apa? Ada kita coba aja dulu. So tengah misalkan kalau kamu main Skyrim, dia macam Skyrim juga lah, tapi
ini macam fast pace sikit, laju anu apa combat dia. Penat susu. Alright, jadi ini kita punya game yang kedua yaitu Stalker 2 Heart of Chernobyl. Jadi ini game last year kena rilis 2024. Ujung 2024 lah. Jadi kita akan main ni, tapi sebelum tu kita tengok kita punya settings dulu lah. Jadi untuk graphics game ni lah game dia semua. UI, graphics, display 1080p macam tadi juga. Dan FOV kita 90, VSync saya kasih disable dan ya itu je lah. Tapi untuk kita punya graphics semuanya epic lah kecuali motion blur. Motion blur tak bagus. Jadi quality saya juga on DLSS dan juga dia punya upscaling quality ialah quality lah. FSR itu saya tidak on. Jadi macam kamu nampak sini semua saksi epic lah. Jadi memang max setting semua. Jadi mari kita main. Alright, jadi sekarang kita dalam kita main sudah yang ini Stalker tu. Jadi ini game ni macam mana mau cakap dia macam Fallout 4 dan Metro. Kalau kamu tahu tu game Metro Exodus, Metro Redux yang semua tu buat anak. Dan anak dia ialah inilah Stalker tu. Jadi ini okey juga. Dia ini game ni open world macam yang memang shooter lah, shooter lepas tu FPS looting, ada loot juga semua gitu. Tapi dia macam yang slow pace. Dia bukan macam yang terus main maju terus semua begitu. Dan yalah ini dia punya game. Macam survival game jugalah begitu. Ui. Sini. Ui. Macam mana kau tidak mati? Shotgun kau kena ni. Macam nasa miss Patla tu na kamu. Lex lah. Ui. Lah stuck grow saya punya AK. Mana. Alright, jadi sekarang kita main Jedi Survivor. Iaitu game yang kena rilis 2 tahun lalu 2023. Jadi lama sudah. Berapun lama dia punya memang demanding jual lah dia punya graphics. Untuk kita punya visual, untuk kita punya grafik lah. Visual graphic. Untuk kasih custom lah, semua custom. Tapi biarpun custom, kalau mau boleh nampak semua ni epic lah, which is yang paling max punya graphic settings. Cuma VSync saya kasih off macam biasa, ray tracing saya on, dan DLSS saya kasih quality. Dan selain itu dia punya efek, motion blur, film grain semua saya kasih off. Jadi itu je untuk kita punya untuk kita punya graphics. Dan kita main ni in 1080p. Jadi mari kita main. Get me. Mantap. That all you got, Senator? Come on out. Talk.
was a close one, buddy. It's not your fault. Oh ya, satu lagi ini game ada parkour. Jadi itulah perbezaan dia sama apa yang macam Souls game. Oi. You gonna disobey a direct command? I'm just saying. Enemy contact. Oi. Don't stop pressuring him. You're going down. Yeah, I don't feel so great. Right. Head down. Taking a shot. Take him out. Lagi. Hei. Wih, teruk aiming kau, bro. Keep trying. What are you doing here? Wih. My guy needs backup to kill you. Wih. Oh. Oke guys, jadi itu aja untuk video untuk hari ini. Jadi kalau kamu nampak inilah PC saya lah, memang saya punya personal PC saya. Tapi biarpun ini sekarang yang macam ini untuk sementara aja. Maksud saya sementara dia punya casing lah. Nanti saya akan macam casing baru. Ini mungkin 1 bulan, 2 bulan saya akan guna dan saya akan upgrade lah pi casing lain. Sebab saya akan, kalau kamu nampak sekarang di tempat saya ni, tempat record saya ni memang lain lah. Sekarang saya di bilik lain, di bilik kakak saya lah. Dia sudah pindah rumah, jadi saya take over dia punya bilik. Sebab dia besar sikit, jadi memang ini macam saya kasih makeover lah ini bilik. Jadi saya punya macam gaming room begitu. Dan semua bedroom lah gitu satu kali terus. Tapi untuk performance ni PC pula okey jugalah. Tidak juga berapa macam high end betul saya punya. Kalau boleh kamu nampak itu build, memang saya guna macam yang mid tier punya motherboard lah, B series punya motherboard. CPU pun saya guna Ryzen 7 je. Itu bagi saya cukup sudah. Saya punya RAM pun 32 gig untuk gaming cukup sudah. Dan selain daripada itu sajalah yang memang untuk ni PC. Jadi ini memang bukan macam saya punya video selalu lah yang macam ada budget begitu. Itu nantilah in the future saya akan buat lagi. Tapi untuk future video saya mungkin lepas ni sama tiga video future saya, mungkin saya tidak akan buat yang macam itu dulu lah. Sebab saya mau buat satu macam video, mau buat tiga video ataupun 2 video begitu yang saya macam journey saya buat gaming room saya. Jadi itu nantilah. That's why lagipun saya sekarang pun saya dah busy sikit lah. Macam last month satu video ya saya upload. Ini month pun mungkin at least 2 video lah. Ini video sama itu video nanti. Tapi itu je lah. Itu saja yang saya mau cakap. Dan thank you very much lah untuk singgah semua ni, untuk tengok sampai video, untuk support saya. Dan kalau saya tidak silap, memang kita macam mana sudah kan 5,000 subscriber lah. Kalau saya tidak silap, memang banyak terima kasih lah. Memang dia nilai yang bagi saya sangat banyak. Jadi itu aja untuk ini video. Jumpa kamu di hari yang lain. Pelan-pelan kamu.